Kondisi hubungan dia dan pihak ketiga sudah di ujung tanduk dan kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Oke? Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, kondisi hubungan dia dan pihak ketiga saat ini ya sudah di ujung tanduk dan bahkan kehancuran. Oke, fokus konsentrasi di sini. Kartu sudah aku shuffle dan kemudian aku akan langsung mulai menarik energinya teman-teman dari kartu yang pertama, dan bismillahirrahmanirrahim pada kartu yang pertama. Di sini ada Queen of Cups. Ratu Cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan teman-teman, kamu akan memperoleh sebuah kemenangan di dalam segala hal. Oke. Baik dari segi ekonomi materi cukup terlihat ya, secara visualisasi seperti itu. Aku melihat ada sebuah rezeki yang cukup berlimpah gitu ya, teman-teman. Nah, sebuah kemenangan di sini karena kita berbicara masalah kehidupan asmara ataupun sebuah pengkhianatan yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Maka, teman-teman, ya, dampak-dampak yang diakibatkan dari kemenangan yang akan kamu peroleh ini akan begitu banyak. Contoh, ya, mungkin dari hak asuh anak akan kembali kepada kamu. Mungkin harta yang telah dibawa oleh si dia akan kembali kepada kamu yang direbut oleh dia dan si pihak ketiga. Kemudian apalagi teman-teman, ya, kamu akan lebih baik kehidupannya malah ketika dia pergi meninggalkan kamu. Dari segi ekonomi tadi ya, keuangan gitu teman-teman, dan segi kamu lebih bagus malah. Kamu akan lebih rileks, kamu akan lebih menikmati banget arti kehidupan tanpa dibebani oleh orang-orang yang toksik. Ya memang sih semuanya butuh proses ya teman-teman, tidak semudah mungkin membalikkan telapak tangan, tetapi nyatanya, faktanya ketika kamu mampu untuk melewati segala sesuatunya dengan baik, ya insya Allah teman-teman, inilah yang akan kamu dapatkan. Kunci dari ini semua adalah kesabaran kamu memang. Dan Allah yakin ya teman-teman, Tuhan semesta alam percaya kepada kamu gitu sih, bahwasanya kamu bisa melewati ini semua. Maka kamu diberikan ujian yang mungkin begitu beratnya untuk kamu, tetapi tetap dampak feedback hasil akhir yang akan kamu rasakan di sini selalu saja positif. Seperti ada sebuah doa-doa pula yang akan termanifestasikan, terkabulkan. Oke, next. Pada kartu yang kedua di sini ada Seven of Cups ataupun 7 cangkir. Melihat kebahagiaan kamu, melihat kesuksesan kamu, gitu loh teman-teman ya. Aku mengindikasikan ya, ada sebuah rasa kecemburuan. Ya, ada sebuah rasa kecemburuan, keirian, baik dari si dia dan si pihak ketiga. Sehingga adanya sebuah rasa kecemburuan antara dia dan si pihak ketiga ini kepada kamu teman-teman. Ini menimbulkan sebuah konflik-konflik dan konflik yang cukup berkepanjangan terhadap hubungan baru mereka. Ya, contoh itu tadi ya, ketika kamu mendapatkan kembali hak-hak kamu, ataupun ketika kamu tidak mendapatkan hak kamu kembali, tetapi dari segi ekonomi, rezeki nanti kamu akan lebih lancar, bagus daripada mereka. Ya jelas dong, ketika melihat kehidupan kamu tuh lebih baik, si dia itu pasti bakal ngerasa menyesal. Mungkin di sini kamu lebih cantik, kamu lebih tampan, ya, kamu lebih terawat. Mungkin kamu di sini sudah memiliki mobil, rumah yang bagus. Nah, siapa yang tidak mungkin menyesali terhadap apa yang mungkin sudah dilakukan oleh pasangan kamu terhadap kamu kemarin? Itu. Ini juga menjadi salah satu pemicu sebuah kecemburuan pada si pihak ketiga. Si pihak ketiga di sini sangat takut ketika ya
dia nantinya bakal kembali kepada kamu. Padahal kalau melihat dari energinya di sini, aku melihat memang kamu sudah mati rasa. Kamu sudah tidak ingin, benar-benar tidak ingin menerima kembali si pihak ketiga, mohon maaf, menerima si dia kembali untuk menjadi pasangan kamu. Karena apa? Ya aku melihat memang seperti ada sebuah rasa trauma yang begitu mendalam. Ya bagus ketika kamu mungkin, berkeinginan untuk tidak kembali ingin masuk ke dalam lubang yang sama, jurang yang sama, seperti itu teman-teman. Nah, tetapi memang tidak dapat dipungkiri, antara dia dan si pihak ketiga, hubungan mereka itu sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Ya, hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Hal apa yang paling terlihat dari kartu ketiga ini terkait dengan hubungan mereka adalah masalah ekonomi mereka yang hancur-hancuran teman-teman. Ya, masalah keuangan mereka yang sudah benar-benar berantakan banget. Itu yang pertama yang aku lihat. Oke. Nah, kenapa masalah ekonomi mereka berantakan? Salah satu hal faktor yang menyebabkan itu karena doa-doa kamu yang terkabulkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini karena pola hidup mereka yang terlalu berlebihan. Ini memang sih datangnya dari si pihak ketiga. Gitu loh, ya, yang terlalu mengikuti gaya hidup yang apa teman-teman ya, yang terlalu over banget lah gitu sih, tanpa apa ya, bisa mengontrol keuangan mereka sendiri dengan baik. Itu yang menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mengapa hubungan mereka itu sudah benar-benar di ujung tanduk. Dan kemudian hal yang terjadi terhadap kondisi kehidupan mereka saat ini adalah mereka menerima karma. Karma yang sangat buruk. Di sini memang mereka itu sedang sakit-sakitan. Di sini mereka itu sedang dalam fase yang memang cukup berantakan banget di dalam segala hal, aspek gitu ya teman-teman. Tadi ya keuangan, kemudian mereka sering bertengkar, kemudian mereka juga sering sakit-sakitan, teman-teman. Ya, ini menjadi salah satu pemicu hubungan mereka itu menjadi nggak stabil, nggak seimbang. Ya, teman-teman, sementara si pihak ketiga banyak tuntutan dan mungkin si dia itu sering sakit-sakitan, mulai sakit-sakitan sama ya, dari si pihak ketiga dan dia tuh mulai sakit-sakitan sehingga kan mereka tidak bisa terfokus terhadap sebuah pekerjaan nih teman-teman dan bahkan semuanya akan terganggu nih. Ketika kesehatan sudah melanda kehidupan mereka, maka apa yang akan terjadi itu tadi? Ya si dia sudah tidak bisa bekerja, ya terkadang kerja, terkadang tidak. Ya ujung-ujungnya pasti dipecat dong, teman-teman. Oke, jika dia bekerja dan jika dia memiliki bisnis sama gitu, bisnisnya akan mengalami kehancuran karena di sini kita akan melihat keuangan mereka kan sudah tidak stabil, ya. Nah, kemudian di sini ini ya, sebuah ketidakseimbangan gitu sih. Hubungan mereka sudah benar-benar di ujung tanduk banget, teman-teman. Ya, percaya tidak percaya, tetapi inilah doa-doa yang mungkin selama ini kamu lakukan. Upaya ikhtiar yang kamu lakukan selama ini teman-teman akan berbuah manis. Mungkin ada ya beberapa dari kamu yang ketika pasangan kamu ingin mengakhiri hubungan dia dan si pihak ketiga dan kembali lagi bersama kamu, mungkin bisa jadi kamu ada yang mau menerima dan bisa jadi kamu juga tidak ingin menerima kembali ya. Sebenarnya tergantung dari kondisinya juga sih teman-teman. Ya, seperti itu sih. Karena terkadang apa ya, tidak bisa dipungkiri juga namanya hati teman-teman ya. Hati tidak bisa dibohongi gitu loh, meskipun kamu mengatakan tidak, nyatanya ia masih berharap. Itu dia. Ya, ya pokoknya jalani saja sebuah kehidupan ini ya teman-teman dengan ikhlas, dengan sabar. Ya ke depan seperti apa ya, memang sih Allah Tuhan semesta alam yang menentukan. Ya, seperti itu sih. Oke, next pada kartu yang terakhir ya. Di sini ada King of Swords. Inilah teman-teman, secara tidak langsung memang kamu berhasil menunjukkan, membuktikan bahwasanya kamu lebih baik daripada mereka. Ya, dan kemudian kenapa aku katakan lebih baik kamu tidak menerima kembali ketika memang hubungan mereka nanti sudah benar-benar hancur. Karena kan sudah di ujung tanduk dan bahkan dia sudah mulai apa nih teman-teman ya, berusaha untuk menghubungi kamu ya, berusaha untuk mendatangi kamu kembali, menjalin sebuah komunikasi kembali, ya bahwasanya ia beralasan, si pihak ketiga seperti inilah, seperti inilah, padahal memang ini sebuah alibi dia sendiri gitu teman-teman ya, akal-akalan dia sendiri yang akhirnya membuat kamu tuh kembali simpati kepadanya.
Padahal ya kalau aku katakan kedua-duanya sama-sama toksik. Itu, teman-teman. Ya, dan di sini cukup terlihat masih sebuah ambisinya dia sih sebenarnya. Ya, kamu harus berhati-hati ya saja ya teman-teman terhadap hal apapun yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kamu itu sih. Oke, mungkin demikian. Oke, ready kan untuk kesempatan kali ini teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.